Setelah selesai menikmati makan malam bersama, Wisnu memilih duduk di taman belakang rumah. Dia termenung karena ingatannya tertuju kepada wanita yang sangat dia cintai hingga saat ini. 3 tahun lamanya, Wisnu menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih bersama Sandra. Kedua insan itu telah sepakat akan melanjutkan ikatan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Akan tetapi, kenyataan tidak seindah harapan. Sandra dan keluarganya tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Satu hal yang Wisnu ketahui kala itu, perusahaan milik keluarga Sandra mengalami pailit. Wisnu tidak pernah mempermasalahkan keadaan keluarga Sandra yang tidak seperti dulu lagi. Dia ikhlas menerima pujaan hatinya itu apa adanya. Dia tetap ingin menjadikan Sandra sebagai pendamping hidupnya. "Apa kamu akan tetap mencintaiku setelah mengetahui keadaan keluargaku yang sekarang, Mas?" tanya Sandra kala itu kepada Wisnu. "Kenapa kamu bertanya seperti itu, sayang? Aku mencintaimu dengan tulus. Aku gak peduli dengan apa yang telah menimpa keluargamu." Wisnu meyakinkan kekasihnya itu. Bagi Wisnu, Sandra adalah wanita yang berhasil membuatnya mengenal arti cinta yang sebenarnya. Sandra merupakan pengobat hatinya saat mendapatkan pengkhianatan dari Bella, cinta pertamanya. Oleh karena itu, Wisnu belum mampu melupakan Sandra hingga saat ini. Padahal komunikasi di antara mereka telah terputus selama 2 tahun terakhir ini. Bagi Wisnu, menghapus bayangan Sandra dari pikiran tidak semudah ketika dirinya berpisah dengan Bella. Sandra telah memberikan segalanya untuk Wisnu. Di samping rasa cinta yang dia miliki untuk sang pujaan hati, dia juga tidak ingin lari dari tanggung jawab atas apa yang telah terjadi antara dirinya dan Sandra. "Kamu jangan takut, sayang. Aku tidak mungkin ninggalin kamu. Kamu sudah memberikan segalanya untukku." Wisnu berjanji kepada Sandra ketika hubungan yang belum pantas itu terjadi di antara mereka. "Aku percaya padamu, Mas." Sandra pun tidak pernah merasa ragu dengan janji yang Wisnu ucapkan. 2 tahun setelah Sandra tidak memberikan kabar, orang tua Wisnu pun meminta dirinya agar segera berumah tangga. Pak Wildan dan Bu Siska ingin secepatnya memiliki cucu karena mengingat usia Wisnu telah memasuki 30 tahun. "Kamu harus segera menikah. Kamu anak laki-laki satu-satunya yang harus memberikan keturunan untuk keluarga ini." Bu Siska dengan tegas menyampaikan harapan tersebut kepada Wisnu. "Saya masih nunggu Sandra, Mi." Wisnu tetap berharap kepada wanita yang sangat dia cintai tersebut. 2 tahun tanpa kabar. Itu namanya apa? Kenapa kamu harus menunggu sesuatu yang tidak pasti? Pak Wildan turut menimpali. "Tapi saya hanya mencintai Sandra." "Papi dan Mami gak peduli. Usia kamu itu udah gak muda lagi. Ingat loh, kepala 3. Teman-teman Mami udah pada punya cucu." Bu Siska tetap dengan keinginannya agar Wisnu segera menikah. Desakan Pak Wildan dan Bu Siska tidak mampu Wisnu elakkan. Dia bosan dengan kalimat yang dilontarkan kepada dirinya setiap hari. Dia akhirnya memenuhi permintaan kedua orang tuanya dengan menikahi Sarah. "Ini tehnya, Mas." Lamunan Wisnu buyar seketika saat menyadari keberadaan Sarah yang kini sedang berada di dekatnya sambil membawa secangkir teh. Wisnu langsung menepiskan teh buatan Sarah yang sengaja disuguhkan untuk dirinya hingga terjatuh. Dia dengan kasar menarik tangan istrinya itu hingga terduduk di pangkuannya. Dia dengan beringas mencium bibirnya. Sarah sangat terkejut dengan apa yang Wisnu lakukan terhadap dirinya. Dia tidak mengerti kenapa laki-laki tersebut berbuat seperti itu. Namun, dia tidak mampu menolak kemauan suaminya itu. Dia hanya diam. Sarah tidak mengerti apa yang terjadi dengan hatinya saat ini. Memasuki 3 bulan usia pernikahannya bersama Wisnu, dia tidak merasa tersakiti dengan sikap kasar laki-laki tersebut. Dia justru salah tingkah setiap berada di dekatnya. Kekasaran yang Wisnu lakukan justru menciptakan rasa yang berbeda
Di hati Sarah, dia memiliki perasaan lebih terhadap laki-laki itu. Dia akui, sejak lulus sekolah, hanya Wisnu yang sangat dekat dengannya. Sarah belum pernah merasakan jatuh cinta yang sesungguhnya. Sebelumnya, hanya ada cinta monyet yang dia rasakan saat dirinya masih duduk di bangku sekolah. Namun saat ini, dia benar-benar jatuh cinta kepada suaminya sendiri. "Kapan kamu hamil?" Sarah terkejut mendengar suara Wisnu. Laki-laki tersebut tiba-tiba melontarkan pertanyaan itu ketika memasuki kamar. Padahal tadi dirinya masih asyik berbincang dengan ayahnya di ruang keluarga. "Saya nggak tahu, Mas. Semoga dalam waktu dekat ini saya segera hamil." Sarah yang sedari tadi sedang berbaring di tempat tidur langsung bangkit dan memilih duduk. "Kita nikah udah 3 bulan, tapi kamu belum hamil juga. Ada apa denganmu? Mana janjimu yang akan melahirkan anak untuk saya?" Wisnu pun duduk di samping Sarah, lalu menatapnya dengan tajam. Sarah tidak takut lagi menghadapi sikap Wisnu. Saat ini yang dia rasakan untuk laki-laki itu hanya cinta. Dia juga tidak ingat sejak kapan perasaannya berubah dari benci menjadi sayang. "Apa rahimmu bermasalah? Jelaskan, Sarah." Wisnu memegang kedua pundak Sarah. "Saya nggak ngerti, Mas." Sarah tidak mampu menatap suaminya itu. "Seharusnya kamu memeriksakan kondisimu sejak awal. Saya bosan mendengar pertanyaan papi dan mami. Kamu benar-benar nggak berguna." Wisnu memegang dagu Sarah, lalu mengangkat wajahnya. "Maafin saya, Mas. Hanya kata maaf yang mampu keluar dari mulutmu. Saya muak." Wisnu pun mendorong tubuh Sarah, lalu beranjak dari tempat tidur menuju meja kerjanya yang letaknya juga di kamar tersebut. Sementara Sarah kembali merebahkan tubuh. Dia juga sangat bingung menyadari dirinya yang belum hamil. Wisnu yang telah duduk di depan meja kerjanya segera meraih ponsel yang terletak di atas berkas yang akan dia kerjakan malam ini sebelum menuju alam mimpi. Laki-laki tampan itu pun membuka benda pintar tersebut. Dia sangat terkejut melihat pesan masuk dalam ponselnya, nomor yang tidak dia kenal. Tetapi kalimat yang tertulis sangat dia yakini dari wanita yang selama ini tetap bersemayam di hatinya. Dia tidak menyangka kalau Sandra menghubunginya. "Apa kabar, Mas? Ini tweetimu." Wisnu memberikan nama Tweety kepada Sandra saat mereka masih bersama dulu. "Apa kamu masih mengingatku?" Pesan dari nomor yang sama kembali masuk. "Sekarang aku di Surabaya, Mas. Aku merindukanmu." Jantung Wisnu berdegup kencang mengetahui sang pujaan hati telah kembali ke kota yang banyak menyimpan kenangan mereka. Wisnu tiba-tiba memikirkan sesuatu yang kini mampu membuatnya tersenyum. Dia ingin memanfaatkan keadaan Sarah yang belum juga hamil hingga saat ini. Dia yakin akan lebih mudah mengusir istrinya itu dari rumah. Dia berpikir kalau Sandra kembali pada saat yang tepat, dia akan meminta Sarah keluar dari rumah lalu menikahi wanita yang sangat dia cintai selama ini. Dia pun segera melakukan panggilan pada nomor yang mengiriminya pesan. "Mas." Wisnu mendengar suara wanita yang selalu dia rindukan selama ini. "Kamu kemana aja, sayang? Kenapa kamu pergi tanpa kabar?" "Sandra, pujaan hatiku, tweetiku." Wisnu langsung memberikan balasan dengan suara lembut. Dia kini menitikkan air mata kebahagiaan. "Aku kangen, Mas. Aku juga kangen banget, sayang." Wisnu tidak tahu kalau percakapannya dengan Sandra didengar Sarah. Wanita yang telah resmi berstatus sebagai istrinya itu sangat sakit mendengar kemesraan suaminya. Dia pun tidak mampu menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia sangat sedih karena suami yang kini dia cintai mampu bersikap mesra kepada orang lain. Sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan terhadap dirinya. Dia ingin mengatakan pada dunia kalau saat ini hatinya jauh lebih hancur dari penyerahan diri yang dia lakukan terhadap Wisnu saat awal pernikahan mereka. Dia tidak mampu berbuat sesuatu karena statusnya sebagai istri Wisnu terjadi hanya karena sebuah janji. Dia merasa tidak memiliki hak
untuk melarang suaminya yang kini sedang bermesraan melalui telepon bersama wanita lain. Ya Allah, kuatkan hamba dalam menghadapi kenyataan pahit ini. Hamba tidak tahu harus berbuat apa. Hamba menyerahkan segalanya kepadamu. Di dalam hati, Sarah memanjatkan doa kepada Yang Kuasa. Bagaimana nasib Sarah ke depannya setelah kehadiran Sandra?